tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil video wawancara kami mengenai hubungan politik luar negeri Indonesia dengan berbagai negara. Selamat menyaksikan. Wawancarai Bapak mengenai hubungan politik luar negeri Indonesia dengan berbagai negara. Mungkin Bapak bisa menjelaskan seperti apa dampak dari politik luar negeri ini, apa dampaknya bagi bangsa Indonesia ataupun dengan luar negeri. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi politik luar negeri itu sama halnya dengan ini. Kita kalau pergaulannya itu luas, maka tentu pengalamannya lebih bagus tuh. Tentu kita bisa dapat informasi lebih baik segala macam. Begitu pula dengan interaksi politik internasional. Semakin banyak negara yang kita garap sebagai teman, sebagai sahabat, dalam bahasa pemerintahannya itu disebut hubungan bilateral. Hubungan bilateral itu bisa politik, ekonomi, kemanusiaan dan lain sebagainya. Dampak positifnya adalah kita punya banyak teman untuk berbagi. Dalam konteks ekonomi, kita punya banyak negara untuk memasarkan barang. Jadi agar sirkulasi perdagangan itu dia cepat. Bisa juga sekarang kan kita mengenal namanya pasar global, pasar bebas. Pasar bebas itu artinya kita tidak perlu izin, itu maksudnya. Jadi bebas masuk. Tetapi bagi negara yang tidak siap berdasarkan keadaan internalnya, maka dia rugi. Seperti Indonesia ini memang ada beberapa kali rugi ya, karena iklim kita di Indonesia sendiri terjadi banyak demo segala macam, pertikaian segala macam, kemudian apa namanya, suhu politiknya itu naik turun tidak stabil, maka dia mengganggu politik internasional. Artinya itu yang buat kita rugi. Nah, kalau kita bicara rugi dan tidak ruginya, positif dan negatifnya itu sebenarnya tergantung bagaimana keadaan internal sebenarnya politik internasional itu. Bagaimana keadaan internal, kemudian siapa yang akan kita utus untuk menjadi diplomat. Itu yang penting dalam konteks politik internasional. Kalau dulu diplomat kita itu bagus-bagus. Ki Hajar Dewantara, kemudian Sultan Syahrir, kemudian apa namanya, dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain yang kita memang yang Indonesia ya, atau bangsa Indonesia kirim sebagai pembicara di PBB sana. Dan itu orang-orang pintar hebat. Nah sekarang ini hampir tidak bisa kita pastikan kualifikasinya, kualitas diplomat, pendebat internasional kita tuh tidak bisa diukur. Itu kelemahan kita sekarang. Dan seperti sih kerjasamanya politik Indonesia sama luar negeri ini. Ya, kerjasama politik kita dengan luar negeri itu bisa dilihat begini, bahwa negara lain itu akan mendukung setiap kebijakan kita. Contoh begini deh, kita ini kan negara yang banyak menghasilkan udara sebenarnya. Kita sebenarnya menghasilkan oksigen lebih banyak ya, karena kita hutannya banyak. Nah, sebenarnya kita kalau mau buat satu aturan bahwa negara-negara tetangga itu harus dikenakan pajak karena dia menghirup udaranya Indonesia juga bisa. Nah, kadang-kadang kebijakan itu dibuat. Nah, kita memang butuh negara lain untuk mengafirmasi, untuk ikut bersuara berkaitan dengan kebijakan internasional itu. Artinya oke, kami mendukung Indonesia bla bla. Jadi minimal dukungan secara moral itulah yang bisa kita dapatkan ketika ada interaksi internasional dengan negara-negara lain. Ada lagi? Berarti itu saja contoh kerjasamanya, Pak? Banyak sih. Dalam konteks ekonomi juga banyak. Dalam konteks ekonomi itu tadi kita bisa jual barang kita di luar, orang juga bisa jual barangnya di sini. Tapi dengan ya kita kalau jual di luar kan biasanya lebih mahal dengan standarnya mereka menggunakan kurs dolar segala macam. Tetapi keadaan internal ini harus baik dulu, harus kuat dulu sebenarnya. Kemudian dalam konteks keamanan, ya kita kalau mencari buronan luar negeri bisa kita kerja sama Interpol. Itu sebenarnya dampak daripada kebijakan politik yang diambil sebenarnya dan lain sebagainya. Terus kita juga bisa jual produksi lokal, produksi dalam negeri, kapal, pesawat bisa kita jual, dan itu mereka pasti beli karena ada penentangan MOU, itulah bentuk kerjasama.
Itu saja. Terima kasih Pak atas jawabannya. Sukses. Kami sangat menerima. Politik itu sebenarnya kita kalau dalam konteks yang lebih kecil, kita punya komunitas namanya komunitas ASEAN, ya kan? Negara-negara di ASEAN Tenggara itu punya perjanjian-perjanjian terkait dengan ekonomi dan politik yang mengikat satu sama lain. Nah, mengikatnya itu ya, tapi tidak gimana ya? Itu lebih ke komunitas, artinya gini. Ada beberapa poin yang mengikat, tapi ada juga yang tidak mengikat. Salah satu yang mengikat adalah misalnya kalau kawasan ekonomi ASEAN kawasan komunitas ASEAN ini, itu misalnya kita akan menuju masyarakat ekonomi ASEAN yang itu kan perjanjian politik, tapi implementasinya ekonomi. Maksudnya gini, politik itu artinya kebijakan yang diambil berdasarkan konsensus kesepakatan negara-negara di ASEAN. Nah, tapi bidangnya adalah ekonomi. Apa itu? Nanti saya lupa tahunnya, silakan di-googling. Nanti tahun sekian ini, beberapa tahun lagi, itu negara-negara ASEAN itu akan secara ekonomi itu terintegrasi satu sama lain. Jadi seperti kalau dulu misalnya kalau kita mau berdagang dengan negara yang lain itu ada tarif, ada peraturan-peraturan yang menjadi hambatan. Nah, nanti dengan masyarakat ekonomi ASEAN ini, hambatan itu akan sepenuhnya dihilangkan. Artinya Anda misalnya mau ke Singapura, Anda kayak bukan orang Indonesia tapi orang ASEAN. Anda bisa cari kerja di sana, Anda bisa berdagang di sana. Nanti orang Singapura atau orang Myanmar atau orang mana lagi yang ASEAN bisa datang ke Indonesia cari kerja di Indonesia tanpa hambatan, seperti satu komunitas yang terintegrasi. Nah, ini kemudian kenapa keputusan politik ini dilakukan tadi, karena misalnya salah satu alasannya adalah untuk mengimbangi kekuatan ekonomi yang lain yang ada di dunia. Karena kan tadinya kita itu ekonomi itu didorong untuk globalisasi ekonomi itu sangat didorong, tapi ternyata ditemukan atau ternyata dalam prakteknya kekuatan ekonomi dunia ini tidak seimbang, tidak merata. Jadi ada yang benar-benar kuat sehingga ketika mereka melakukan interaksi dengan negara lain itu nanti dia menjadi sangat dominan, sehingga kemudian yang terjadi adalah terjadi pergeseran dari globalisasi ekonomi menuju regionalisasi ekonomi. Jadi ada ASEAN, ada Uni Eropa, ada NAFTA, ada Mercosur, masing-masing membangun integrasi wilayah supaya bisa mengimbangi kekuatan ekonomi lainnya yang ada di dunia. Nah, Cina sangat menarik karena kenapa? Karena Cina dia juga membangun misalnya kerjasama dengan ASEAN, Cina dengan ASEAN, Cina dengan sekarang Rusia, misalnya Cina dengan BRICS, tahu BRICS? Brazil, Rusia, India, China. Jadi hubungan ekonomi politik antar negara itu sekarang lebih menekankan bagaimana kerjasama regional untuk mengimbangi kekuatan ekonomi dari berbagai blok yang ada di. Kalau dulu kan sebelum 91 itu ini bloknya terbagi menjadi dua, tahu nggak? Ada barat dan timur kan. Pasca perang dingin itu ada dua blok, ada Rusia dan lain-lain sebagainya, dan Amerika dan lain-lain sebagainya. Jadi kekuatan ekonomi dunia itu. Tapi sekarang setelah berakhirnya masa itu, ya blok-bloknya jadi lebih banyak dan lebih dia membentuk integrasi ekonomi yang regional yang lebih kecil-kecil. Jadi ada ASEAN, ada NAFTA di Amerika, ada Mercosur di Amerika Latin, ada Uni Eropa di Eropa, ada BRICS dan lain-lain sebagainya. Nah itu apa lagi yang bisa? Cuma itu Pak. Oh itu ya, siap. Sekarang mana sih Pak? Iya. Saya mau wawancara Bapak mengenai hubungan polisi luar negeri Indonesia dengan berbagai negara. Nah, yang saya tanyakan di sini yaitu apa saja manfaatnya hubungan politik luar negeri Indonesia dengan berbagai negara.
dan kalau ada dampaknya seperti apa, dan positif dan negatifnya. Oke. Kenapa seharusnya kita ada hubungan politik ya antara Indonesia dan luar negeri? Menurut saya banyak sekali dampaknya, seperti yang saya sampaikan di kelompok lain, yang tadi adalah perdagangan, kesehatan, lalu ekspor impor, itu membuat negara Indonesia ada nilai positifnya, ya, positifnya karena ketika di dunia kesehatan atau hubungan kesehatan tadi antara salah satunya kita warga negara Indonesia seperti yang di Saudi Arabia, terus Taiwan, Hong Kong, di situ kan banyak tenaga kerja Indonesia dalam perawatan medisnya, karena mereka tidak hanya tenaga kerja, bukan warga negara di sana ya, mereka hanya tenaga kerja. Makanya itu antara salah satu poin pentingnya kenapa harus ada hubungan politik ya. Dan masih banyak yang lain lagi yang berkaitan dengan hubungan politik antara Indonesia dan negara lain, negara luar ya. Itu banyak sekali. Tadi yang saya sebutkan di antaranya ya, di antara salah satunya. Tetapi di situ yang paling penting adalah dalam dunia kepemerintahan, kenapa harus ada hubungan luar negeri dan Indonesia, kenapa harus itu, supaya saling membantu ketika ada kekurangan personil dan lain sebagainya. Dan warga negara Indonesia atau tentara-tentara dan polisi Indonesia banyak juga yang pergi tugas ke luar negeri ya, seperti di Libanon, ada di negara-negara lain. Itu pentingnya kita ada hubungan dengan hubungan politik dengan negara-negara luar. Ada nilai positifnya, ada nilai negatifnya. Tetapi nilai negatifnya yang salah itu ketika pemerintah tidak melihat misalnya sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, sedangkan kita di sini misalnya kita masih punya bahan baku sendiri, kenapa harus impor dari luar? Itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah juga. Itu yang paling penting dalam politik luar negeri dan politik Indonesia ya. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Ini Pak, apakah semua negara itu di dunia ini ada hubungan politiknya sama Indonesia, atau ada sebagiannya aja? Yang semua negara di Indonesia ini tergantung ya, tidak ada kalau negara-negara kecil, negara-negara yang tidak berkembang, tidak maju, itu tidak ada hubungan ya, karena yang di hubungan internasional ini bagaimana adanya misalnya kerjasama antar negara. Makanya itu pentingnya ada hubungan internasional yang bisa kerjasama antar negara. Yang maksud kita yang paling banyak adalah nilai-nilai positifnya, yang itu yang mengharuskan negara Indonesia ini bekerja sama dengan negara-negara lain. Jadi pengetahuan saya tidak semua ya, tidak semua, karena masih banyak negara-negara kecil ya, negara-negara kecil yang tidak hubungan dengan negara Indonesia. Itu masih kata yang tadi saya bilang, itu kadang yang tidak ada hubungan dengan negara-negara yang tidak ada kaitannya dengan hubungan dengan negara lain, karena negara-negara yang baru negara kecil ya, negara kecil. Tapi kalau di ASEAN, menurut saya kita di ASEAN sudah ada hubungan politik, hubungan perdagangan, itu sudah punya sama di ASEAN. Tapi masih banyak negara-negara kecil yang belum ada hubungan dengan Indonesia. Coba mungkin itu saja. Oke, sama-sama. Jawabannya.
Izin saudara, saya ingin mewawancarai saudara mengenai politik luar negeri yang bebas dan aktif di Indonesia ini. Di sini saya telah menyiapkan 2 pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama, mengapa politik luar negeri Indonesia itu bebas aktif dalam menjalani hubungan dengan berbagai negara? Pertanyaannya mengapa memilih politik luar negeri bebas aktif gitu ya? Karena bebas artinya itu adalah Indonesia tidak memihak pada blok manapun begitu, dan bebasnya Indonesia menjalin hubungan dengan negara manapun tanpa ada yang membatasi gerakannya. Kemudian aktif artinya itu di sini Indonesia ikut dalam mewujudkan kedamaian atau ketertiban dunia gitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, yaitu oleh sebabnya bebas dan aktif itu gimana dampak positif dan dampak negatifnya? Bicara masalah dampak dari politik luar negeri ini, kita lihat pemerintah Republik Indonesia saat ini akan punya banyak jalur untuk berhubungan dengan negara lain. Kita lihat dari dampak positifnya, yaitu yang pertama terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB pada tahun 2007 sampai 2008. Kemudian terciptanya perdamaian dunia gitu ya. Kemudian pengiriman pasukan Garuda di Lebanon, terus kemudian penyelenggaraan KTT 20 atau G20 kita lihat sekarang di Bali. Kemudian dampak negatif yang kita lihat dari politik bebas atau politik luar negeri, kita lihat masih banyak. Kita lihat perang dingin, kemudian budaya-budaya tradisional kita tergeser dari masuknya budaya-budaya dari barat ini. Kemudian erosi dari nilai-nilai budaya tersebut sudah turun gitu di Indonesia ini gitu. Itu aja jawabannya. Oh ya, terima kasih. Terima kasih saudara atas jawaban yang telah memberikan kepada saya, itu sangat luar biasa. Ya, siap-siap. Sekian video wawancara yang kami tampilkan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're jaded, ain't the dullest guy I've dated. 7's like a big game till you're naked. Only 6 seconds and I had to fake it. 5,